Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak kelas 5 dan 5B yang Bapak sayangi. Pertama-tama bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan walafiat. Baiklah anak, pada hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran SKI kita tentang Utsman bin Affan. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah setelah anak-anak Bapak belajar nanti tentang Utsman bin Affan, anak-anak Bapak dapat mencontoh sikap-sikap positif Utsman bin Affan dalam mengajarkan agama Islam dan nilai-nilai kesolehannya dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, seraya berdoa bersama-sama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Utsman bin Affan. Utsman bin Affan sebelum masuk Islam. Utsman bin Affan berasal dari Bani Umayyah. Nama lengkapnya Utsman bin Affan bin Abdul As bin Abdus Syam. Ia merupakan seorang pedagang. Dia berdagang bersama para kerabatnya, yaitu kerabatnya dari Bani Umayyah. Utsman bin Affan setelah masuk Islam. Utsman bin Affan masuk Islam berkat ajakan sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Utsman bin Affan banyak membantu perjuangan Islam. Saat para budak Islam disiksa oleh para tuannya, ia memerdekakannya. Bahkan saat perang Tabuk ingin berlangsung, Utsman bin Affan memberikan seluruh hartanya untuk kepentingan perang membela agama Islam. Utsman bin Affan ikut hijrah juga ke Habasyah atau Ethiopia dengan istrinya Ruqayyah bersama para sahabat yang lainnya. Ruqayyah ini adalah putri dari Rasulullah SAW. Ini berlangsung saat kekerasan dan penyiksaan kaum kafir Quraisy kepada Islam. Jadi para sahabat dianjurkan oleh Rasulullah hijrah ke Habasyah. Utsman bin Affan juga rela meninggalkan seluruh hartanya di Mekah ketika ia berhijrah ke Madinah untuk bersama Rasulullah SAW. Kemudian masa pemerintahan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah dengan cara bermusyawarah, yaitu di rumah Abdurrahman bin Auf. Saat itu beliau berumur 70 tahun. Ini ketika Umar bin Khattab sedang sakit, ia menunjuk Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk memilih salah satu di antara mereka menjadi khalifah. Tetapi para sahabat menunjuk Utsman bin Affan menjadi khalifah. Masa pemerintahannya berlangsung selama 12 tahun. Beliau mengukuhkan gubernur baru pada masa pemerintahannya. Ini melanjutkan wasiat dari Umar bin Khattab. Yang beliau kukuhkan adalah Amr bin As sebagai gubernur Mesir, Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai gubernur Irak, dan Abu Musa al-Asy'ari sebagai gubernur Iran yang mencakup Khurasan dan Basrah. Di masa pemerintahannya, Utsman bin Affan berjuang memperluas Islam. Di antara para panglima perang yang ikut andil dalam memperjuangkan Islam yang ditunjuk oleh Utsman bin Affan adalah yang pertama Abdullah bin Abi Sarah. Dia menaklukkan Mesir. Muawiyah bin Abu Sufyan, beliau menaklukkan Bizantium sampai ke pantai
Kalkalia yang disebut dengan Perang Zatu Zahri, dan Amuriyah dan Pulau Sipros yang tepatnya berlangsung pada tahun 33 Hijriah 653 Masehi. Kemudian Umair bin Utsman terjadi pada tanggal 29 Hijriah, tepatnya 649 Masehi. Beliau menaklukkan Pargana. Abdullah Al-Laisi menaklukkan Kabul. Abdullah At-Tamimi menaklukkan Hindustan atau yang kita kenal dengan sebutan India sekarang. Kemudian Sa'ad Ibnu As menaklukkan Jurjan atau Persia. Kemudian di masa pemerintahannya Utsman bin Affan mengalami peristiwa fitnah. Peristiwa fitnah ini terjadi pada periode kedua masa pemerintahan Utsman bin Affan atau setelah 6 tahun, disebabkan beberapa hal. Pertama, Utsman bin Affan mengangkat kerabat-kerabatnya sebagai pejabat pemerintahan. Yang kedua, hilangnya pengaruh kaum Ansor dan Bani Hashim di Madinah dan hak-hak mereka dalam pemerintahan karena mereka tidak diangkat oleh Utsman bin Affan untuk menjabat di tengah-tengah pemerintahannya. Kemudian pengangkatan Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam ini tidak disukai oleh masyarakat. Ia adalah orang yang sangat mementingkan pribadinya sendiri. Ia juga merencanakan agar Bani Umayyah dapat menguasai pemerintahan Islam. Kemudian terlalu mempercayai Marwan bin Hakam. Ini menyebabkan banyak orang marah kepada Utsman bin Affan. Karena saat itu keadaan pemerintahan semakin memburuk. Seterusnya, pembuangan Abu Dzar Al-Ghifari. Ini membangkitkan kemarahan kaum muslimin karena Abu Dzar Al-Ghifari adalah orang yang sangat soleh. Ia mementingkan kepentingan rakyat kecil. Ia pernah mendesak Gubernur Suriah agar mewajibkan zakat kepada orang-orang kaya. Akan tetapi Muawiyah bin Abi Sufyan malah melaporkannya sebagai penghasut kepada Utsman bin Affan. Akhirnya dia dibuang dan dikucilkan di desa Rabadah. Di desa Rabadah namanya. Kemudian wafatnya Utsman bin Affan. Di masa pemerintahannya, satu lagi yang Bapak lupa tadi, yang menyebabkan terjadi hasutan atau kekacauan yang paling penting dipahami adalah ini akibat dari kaum munafik menyebar fitnah dan hasutan. Kaum munafik sengaja mengadu domba Utsman bin Affan dengan orang-orang Mesir. Akibatnya orang-orang Mesir datang berdemo kepada Utsman bin Affan sebanyak 600 orang. Mereka mengeluh terhadap pemerintahan Utsman bin Affan dan gubernur yang memerintah di Mesir. Dan akhirnya Utsman bin Affan mengambil kebijakan, dia mengangkat Muhammad bin Abu Bakar sebagai gubernur yang baru. Para pemberontak pun puas mereka pulang, tetapi di tengah-tengah perjalanan orang munafik memalsukan tanda tangan Utsman bin Affan dan memperlihatkan surat kepada pemberontak Mesir bahwa katanya Utsman bin Affan akan memerintahkan kepada gubernur yang ada di Mesir setibanya mereka di sana untuk membunuh mereka semua. Ini hal yang tidak benar dan inilah perbuatan kaum munafik yang menyebar fitnah dan hasutan yang tidak senang kepada pemerintahan Islam. Akhirnya para pemberontak mengepung rumah Utsman bin Affan karena beliau tidak bisa juga
memenuhi tuntutan pemberontak Mesir, yaitu menyerahkan Marwan bin Hakam. Utsman bin Affan terbunuh oleh pemberontak di Mesir saat beliau sedang membaca Al-Quran. Beliau dipenggal lehernya oleh pemberontak Mesir dan syahid dan wafat pada tanggal 17 Juni 636 Masehi atau tepatnya tahun 35 Hijriah. Dan beliau wafat pada usia 82 tahun. Kerugian yang dialami oleh umat Islam setelah Utsman bin Affan terbunuh. Pertama, memecah kesatuan umat Islam. Kota Madinah kehilangan kedudukannya sebagai pusat pemerintahan. Kemudian gerakan perluasan Islam mengalami kemunduran. Terjadi dan pecah perang saudara dalam Islam dan memunculkan beberapa golongan-golongan, di antaranya golongan Sunni, Syiah, dan Khawarij. Inilah yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang Bapak minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.